Hello dear student green building. Untuk video kali ini saya akan mendiskusikan tentang rencana perkuliahan kita. Beberapa hari yang lalu saya sudah kirim RPS, terus kemudian saya juga udah upload RPS. Nah, untuk materi ini adalah materi kuliah minggu pertama, ya. Ini saya bikin videonya di ruangan yang baru, cahayanya masih agak kurang, jadi sepertinya kualitas gambarnya kurang bagus, cuman yang penting message-nya tersampaikan, materi kuliahnya tersampaikan. Oke, saya akan share screen. Oke. Share. Ya. Atas dulu. Tunggu. Oke. Terus versi presentasi. Nah, di minggu pertama ini saya akan menjelaskan selama kita kuliah, kita akan mendiskusikan apa saja, materinya apa saja yang kita akan kerjakan, dan apa saja tugas-tugasnya, seperti biasa ya, minggu pertama. Oke, next-nya, ini mohon maaf saya belum ngedit detail banget ya. Yang jelas, apa sih kuliah green building, terus kemudian rules-nya seperti apa, tugasnya seperti apa, terus plan-nya, terus kemudian green building topiknya apa aja. Baiklah, ini saya udah jelaskan di perkuliahan atau video welcoming to campus. Jadi semester ini 100% online. Ini kalian harus memahaminya, harus login di portal, kemudian komen di forum, upload tugas di portal, itu menyatakan kalian absen. Nah, terus perkuliahan online terbagi dua, asinkronus dan sinkronus. Rasanya kalian sudah familiar ya, apa itu asinkronus, apa itu sinkronus. Semua material perkuliahan akan diupload di portal, ya. Kemudian saya upload di YouTube juga seperti sekarang. Nanti tugas di-share di Google Drive, terus kemudian komunikasi by WhatsApp, kemudian kita ada kuliah sinkronus by Zoom atau Google Meet. Ya. Sekarang Zoom sudah cukup aman, jadi kita bisa lewat Zoom. Oke, nah ini jumlah SKS kita, 3 SKS. Kalau misalnya kuliah offline, dia 2 SKS teori dan 1 SKS studio. Atau kita sebut kuliahnya ini sebenarnya enggak 100% teori ya, tapi semi studio. Ada teorinya dan ada studionya. Nah, ini saya breakdown 3 SKS, daring, asinkronus, portal, hangout, YouTube 1 kali 50 menit. Kemudian sinkronus by Zoom 1 kali 50 menit. Ya, artinya kita akan buka kelas by Zoom, tapi nggak bisa berlama-lama, ya, 1 sampai menurut saya paling lama itu 1 jam. Kemudian nanti ada workshop mandiri, itu kalian kerja sendiri secara kelompok, terus kalau butuh asistensi, kita akan buka kelas ya. Oke, saya langsung ke materinya aja. Kita mau bicara apa sih di perkuliahan kita ini? Nah, kalau kita lihat di sini, ya, green building itu ada 2 strategi, yaitu arsitektur passive design dan arsitektur active design. Ya. Terus kemudian kita akan berfokus pada green building, new building, NB 1.2 ya. NB itu artinya new building. Nanti saya akan share juga buku NB 1.2 yang nanti kalian bisa baca dan kita bisa diskusikan. Ya, ini kalau kita perhatikan ada site development, kemudian ada building energy efficiency conservation, ada building water conservation, green material, indoor health comfort, dan
Building Environment Management. Nah, ini kita akan membahas di lingkup ini ya. Dan untuk semester ini ada tambahan. Nah, karena kemarin kita punya narasumber webinar yang sangat keren banget ya kalau saya bilang ekologi arsitek. Jadi arsitek yang juga mempunyai profesi sebagai ekologis, yaitu Dr. Ken Yang. Nah, kita mungkin akan membahas bagaimana pemikiran Dr. Ken Yang ya dengan konsep bioklimatiknya yang diterapkan pada bangunan. Kemudian nanti ada green construction, ada green interior material, ada green lifestyle. Nah, ini sebagai tambahan, dan terakhir adalah green financial, ini tambahan di akhir-akhir perkuliahan. Nanti mungkin kita mengundang dosen-dosen tamu ya untuk berdiskusi di mata kuliah ini. Oke. Di awal saya sudah bilang ya, baik itu di Arsitektur Desain Studio 5, bahwa kuliah kita tuh integrated antara green building dengan arsitektur desain studio 5. Ya. Jadi konsepnya di arsitektur desain studio 5 adalah symbolic function, sedangkan di green building adalah penyelesaian desainnya. Ini saya akan jelaskan per item green building rating tools ya. Mulai dari site development, basic green area, site selection, community accessibility, public transportation, bicycle, site landscaping, microclimate, stormwater management, ya. Terus kemudian ini misalnya dalam satu kawasan berapa jumlah pohonnya, berapa jumlah serapnya atau semak, terus berapa persen rumputnya. Nah, nanti kita akan explore secara detail di sini. Kemudian nanti pada site kalian di ADS 5, kalian menerapkan jenis pohon apa saja, jenis semak-semak apa saja, dan jenis tanaman apa saja. Gitu. Ya, ini ada grass, ada tree, kemudian ada semak. Ya. Terus kemudian akses bangunan tersebut menuju ke sebentar, maaf ya. Oh, ini adalah infrastruktur yang ada di sekeliling bangunan ya, mulai dari jalan, terus saluran air, pemadam kebakaran, terus jalur pejalan kaki, terus kemudian ada danau atau pengairan buatan yang mendukung dari kondisi lahan tersebut. Terus berikutnya adalah community accessibility. Apa sih community accessibility? Community accessibility itu adalah bagaimana dari site itu bisa mengakses ke perbankan, ke traditional market, ke daycare, penitipan bayi, ke taman. Nah, ini yang paling bawah ini gambarnya adalah taman. Terus kemudian radius 1.500, artinya orang bisa mengakses dengan berjalan kaki. Jadi spiritnya adalah how to encourage, how to motivate orang untuk berjalan kaki. Terus kemudian ada green transportation. Apa sih green transportation? Green transportation itu adalah transportasi yang meminimalkan jejak karbon. Artinya seperti ini, disarankan kalian naik komuter lain atau kereta, terus kemudian naik bis, naik sepeda, gitu ya. Tapi kalau kita melihat kondisi seperti saat ini, seperti pandemi saat ini, tentu tidak direkomendasikan untuk menggunakan transportasi publik tersebut ya. Disarankan orang menggunakan kendaraan pribadi. Terus kemudian untuk energi efficient conservation, ini adalah poin-poinnya, electrical submetering, OTTV calculation. Kalian masih ingat dong OTTV calculation tuh gimana? Masih ingat cara ngitungnya? Terus kemudian energi efisiensi measure, natural lighting, ventilation, climate change impact, dan on-site renewable energy. Nah, kita lihat OTTV itu terkait dengan fasad, terkait dengan
ya, material, orientasi, terus kemudian ini adalah daylighting. Ya, ada satu poin daylighting ya, natural lighting, kita bilang daylighting. Kalau kalian ikut fisika bangunan sudah lulus pasti sudah tahu dong daylighting itu apa. Bahkan yang ikut fisika bangunan 2 juga tahu. Ya. Terus kemudian natural ventilation, building envelope. Ini kalian juga masih ingat ya building kalau diterjemahkan building envelope tuh amplop bangunan, tapi sebenarnya selubung bangunan kalau dalam bahasa Indonesianya. Jadi materialnya, terus kemudian apa nih, ada sunscreen-nya, ada sun shading-nya gitu ya. Terus berikutnya, sebentar saya lewatin kok tiba-tiba break ada ini ya. Ini contoh dari apa namanya desain green lifestyle ya. Nah kemudian adalah daylighting dan RE. RE itu maksudnya renewable energy. Nah, ketika daylighting dimasukkan ke dalam desain, nah ini contohnya desain yang ada atriumnya gitu ya. Terus kemudian, nah ini renewable energy yang diaplikasikan di atap bangunan. Kemudian water conservation, mulai dari water metering, apa sih? Water metering itu meteran air ya. Tapi di sini bukan meteran air yang biasanya kita pakai untuk mengukur berapa sih jumlah kapasitas air yang digunakan di PDAM. Nah, di sini kita memisahkan water meteringnya ini. Water metering dari sumber air utama, kemudian dari air recycle, dan dari apa namanya backup water. Kemudian water use reduction, water fixture, water recycling, alternative water resource, rainwater harvesting, dan water efficiency landscaping. Ya, nanti breakdown-nya akan setiap minggu akan saya share, akan saya jelaskan. Tapi dari video ini kalian boleh loh nanya, Bu, ini apa, nanti pas ketemu kita bisa diskusikan. Artinya kalian ketika ketemu dengan saya itu sudah ada bekal untuk bertanya dan berdiskusi. Ya. Ini single line diagram. Kalau di teknologi bangunan dulu saya ngajarin bagaimana pembipaan untuk air bersih, air kotor, kemudian air recycle dalam satu diagram. Ya. Terus gini untuk irigasi sistem, ya, maksudnya ketika siram tanaman itu kita bisa setting loh, kita bisa ngatur, misalnya dengan timer, terus kemudian dengan drip, dengan sensor kelembapan, nah, itu yang berkaitan dengan teknologi untuk menghemat air untuk landscape, ya, untuk landscaping atau untuk irigasi, ya kalau bahasa Inggrisnya bilangnya untuk greenery, gitu. Kemudian ini material resource and cycle, dari penggunaan material, kemudian dari material yang reuse, kemudian dari environment process product, terus non-ODS usage, certified wood, modular design, dan regional material. Ini adalah ininya ya, apa namanya, sertifikasi material-materialnya. Oke. Terus kemudian rating tool berikutnya adalah indoor health comfort. Jadi kita kembalikan lagi, sebenarnya green building itu buat siapa sih? Green building itu adalah untuk manusia. Artinya kita hemat bangunan, tapi ternyata manusia di dalamnya menderita. Nah, itu sebenarnya bukan hemat, itu pelit ya. Jadi kesehatan dan kenyamanan orang di dalam bangunan itu tetap harus diperhatikan. Jadi mulai air introduction, CO2 monitoring, terus kemudian kawasan dilarang merokok, terus chemical pollutants yang ada dari bahan-bahan bangunan yang di sekitarnya, kemudian outside view. Kalau kalian tahu outside view itu view dari dalam bangunan untuk keluar bangunan, jadi jendela, intinya itu jendela ya. Nanti saya akan mengajarkan bagaimana cara menghitung outside view. Ya, kemudian visual comfort, thermal comfort, dan acoustic level. Oke. Nah, ini contohnya. Ini sebenarnya sih gampang banget, hanya memberikan signage kawasan dilarang merokok gitu. Di mana aja sih yang kira-kira rawan orang suka merokok? Misalnya di area kamar mandi, di tangga darurat, terus di public area, lift, di lobby, seperti itu ya.
Terus ini adalah artificial lighting. Nah, artificial lighting disesuaikan dengan fungsi ruangannya. Misalnya kalau kantor, kan ada standarnya. Kalian mungkin masih ingat ya, standar untuk kantor tuh berapa? 300 sampai 350 lux. Jadi cahaya yang jatuh di atas meja itu 300 sampai 350 lux. Kemudian yang terakhir adalah building environmental management. Jadi yang pertama adalah basic waste facility, artinya pemisahan sampah. Terus kemudian advanced waste management, fit out agreement, occupant survey. Ya. Nah ini yang paling utama adalah meletakkan TPS, di mana peletakannya. Terus kemudian, jadi kalau dari awal kalian mendesain, ya mendesain project kalian, traditional market, kalian sudah tahu di mana saya harus meletakkan TPS, gitu. Kalian sudah menyediakan lahannya untuk TPS. Ya, terus kemudian green innovation. Nah ini saya berharap apa yang nggak ada di writing tools nih, ada kreativitas. Nah untuk sekarang triggernya itu dengan konsep dari Ken Yang, bioclimatic. Nah, nanti kalian eksplorasi, nanti aplikasikan di tugas. Oke. Sekarang untuk tugas kalau tahun lalu itu ada 4 tugas, ini saya scrap, jadi cuma 3 tugas saja. Tugasnya adalah tugas kecil, sedang, dan tugas yang besar. Untuk tugas yang kecil dan tugas yang sedang itu kelompok, ya. Terus untuk tugas besar itu individu karena dia integrated dengan ADS 5, ya. Kemudian ini sebelah kanan adalah outputnya, ya. Paper, essay, review, case study, poster. Kalau dulu ada produk ya, mungkin sekarang nggak ada produk. Jadi kayak dulu misalnya bilang untuk indoor health comfort dengan tanaman, memang ada tanamannya, sampai sekarang tanamannya masih hidup, masih ada di ruang kerja saya, dan saya minta, karena saya di rumah terus, saya minta tolong OB untuk melihara, gitu kan. Terus kemudian ada teknik plastik fusing, itu yang saya pakai untuk pengabdian masyarakat. Kebetulan dulu tuh mau mengajak mahasiswa, ternyata mahasiswa sibuk banget ya, banyak tugas, saya nggak bisa ngajak. Itu juga ada produknya berupa tas, kemudian ada produk-produk yang lainnya, entah itu poster, apa, segala macam ada. Tapi saat ini tugasnya saya simplifikasi, hanya paper dan poster dan PPT. Ya. Terus kemudian untuk desain green building yang integrated dengan Studio 5, nanti ada panel presentation, terus kemudian ada pleno. Nah ini dulu sih idealnya kita ingin ada yang menilai dari arsitek, dari asosiasi, ataupun dari publik. Tapi kondisi saat ini ya belum bisa tercapai gitu. Terus dulu pengennya ada exhibition. Nah ini sepertinya exhibitionnya kita nebeng ya, nebeng ke HIMARS, hasil yang bagus-bagus dipamerkan. Gitu. Oke, thank you. Ini adalah Pertamina Energy Tower. Dulu rencananya kita mau bangun bangunan 99 lantai, tapi nggak tercapai ya, karena ternyata fokusnya untuk kemakmuran Indonesia gitu. Padahal ini menjadi ikon yang sangat keren banget kalau misalnya diwujudkan gitu. Oke, saya stop share. Demikian materi perkuliahan saat ini. Nanti kita ketemu di Sinkronus. Kalian bisa berdiskusi, menanyakan apa yang masih kurang kalian pahami, terus apa yang perlu dieksplorasi lagi. Oke, stay safe, stay healthy. Thank you.